Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan yang dalam, ada nama yang jika dibisikkan akan membelah gelap dan menyalakan cahaya di antara dua alismu. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang hanya muncul saat hati telah tenggelam dalam zikir dan jiwa telah menyatu dalam pasrah. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungi. Untuk membuka gerbang batin yang selama ini tertutup oleh hiruk pikuk dunia. Jika engkau merasakan getaran dalam hatimu sepanjang video ini, itulah tanda bahwa ruhmu sedang dipanggil untuk pulang. Tinggalkan komentar "saya hadir dalam cahayanya" bila hatimu tergerak, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama dalam diam yang penuh makna. Bab 1. Titik tengah antara dunia dan ruh. Ada satu titik di wajah manusia yang jarang disadari keberadaannya. Letaknya persis di antara dua alis. Tampak sederhana, namun dalam diamnya tersimpan rahasia yang telah dikenal oleh para wali dan ahli makrifat. Mereka menyebutnya sebagai pusat kesadaran, tempat bertemunya cahaya langit dan kehendak bumi. Tempat ruh menatap kembali asalnya. Dalam perjalanan spiritual, titik ini bukan sekadar ruang kosong di dahi, melainkan gerbang batin yang menghubungkan jiwa manusia kepada cahaya ilahi. Disinilah ketika zikir dibacakan dengan penuh khusyuk, sesuatu mulai menyala. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Seakan ada bara yang telah lama tertanam, kini mulai menyurutkan api kecil yang lembut dan hangat. Namun tidak semua bisa merasakannya. Tidak semua yang berzikir akan mengaktifkan cahaya itu. Karena zikir yang mampu membangkitkan cahaya, bukan hanya yang keluar dari bibir, tapi yang menyusup ke dalam tulang-tulang keheningan. Ia bukan sekadar lafaz, tapi kehadiran. Hati harus hadir, nafas harus tunduk, pikiran harus diam, tubuh harus luluh. Lalu di tengah kondisi batin yang sunyi itulah, zikir mulai berdenyut di antara dua alis seperti gelombang halus yang tak terdengar, tapi terasa. Seolah ada panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, dan titik ini menjadi tempat pertama cahaya menyentuh manusia yang terjaga. Cahaya ini bukan milik dunia. Ia tak bisa dijelaskan dengan kata, tak bisa diukur dengan logika. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Dan ketika zikir menyentuh titik ini, hati menjadi basah. Air mata bisa menetes tanpa sebab yang jelas. Rasa haru menjalar, padahal tak ada yang terjadi secara lahiriah. Yang berubah hanyalah satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa diri ini bukan siapa-siapa. Kesadaran bahwa di antara dua alis ini sedang ada cahaya Allah yang mengetuk dan ingin masuk. Hanya menunggu kita menyambutnya dengan penuh kerendahan hati. Dalam laku para sufi, mereka melatih zikir diam yang diarahkan langsung ke titik ini. Bukan keras, bukan lantang, tapi hening dan halus. Mereka menyebutnya zikir khafi, zikir tersembunyi. Dan justru karena ia tersembunyi, maka ia lebih murni. Tak diketahui orang lain, tak disandarkan pada pujian. Ia hanya antara hamba dan Tuhannya. Dan setiap getaran lafaz Allah yang disalurkan ke titik ini, seperti menghidupkan satu bagian jiwa yang selama ini tertidur. Maka dalam sunyi, muncul kesadaran bahwa ada dunia yang lebih luas dari yang kita lihat. Dunia batin yang terbuka perlahan seiring zikir yang terus dipanjatkan dengan cinta dan kelembutan. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa titik ini bukan hanya tentang tempat, tapi tentang arah. Arah dari mana cahaya datang. Arah kemana hati harus berpaling. Dalam setiap sujud, dahi menyentuh bumi. Tapi dalam zikir, cahaya menyentuh dahi. Maka zikir yang benar, zikir yang hadir, zikir yang tulus, akan menyalakan cahaya di antara dua alis, sebagai tanda bahwa Allah telah mendekat dan jiwa sedang dipanggil untuk kembali mengenalinya. Inilah permulaan dari sebuah perjalanan menuju kedalaman, yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang bersedia diam dalam cinta dan larut dalam zikir. Bab 2. Nafas yang menjadi kunci pintu cahaya. Dalam setiap hembusan nafas yang keluar masuk tanpa kita sadari, sesungguhnya ada rahasia besar yang jarang disentuh oleh manusia modern. Nafas bukan hanya tanda kehidupan, melainkan tali halus yang menghubungkan tubuh dengan jiwa, jiwa dengan ruh, dan ruh dengan Sang Pencipta. Dalam dunia zikir para arif billah, nafas bukan sekadar udara,
tapi kendaraan. Ia mengangkut lafaz-lafaz suci dari dalam hati menuju titik antara dua alis, menjadi jembatan bagi cahaya turun dan kesadaran naik. Maka siapa yang mampu mengolah nafasnya dalam zikir, sejatinya sedang menata ulang gerbang spiritualnya dengan keheningan yang sangat dalam. Zikir yang disatukan dengan nafas memiliki daya yang tak bisa dijelaskan oleh teori. Sebab saat seseorang mengucapkan Allah, dalam hati diiringi dengan tarikan nafas, lalu melepaskan dengan kelembutan pada hembusan berikutnya, maka nama itu tidak lagi hanya menggetarkan lidah, melainkan mulai mengaliri seluruh sistem ruhani. Ketika namanya diucapkan perlahan dan bersahaja, maka ruang antara dua alis pun menjadi titik fokus, tempat di mana energi halus berkumpul dan membentuk percikan-percikan cahaya. Ia bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, menghangatkan, dan membuat seseorang merasa seolah-olah sedang dipeluk oleh kehadiran yang sangat lembut. Latihan ini bukan perkara sehari dua hari. Butuh pengendapan batin, ketekunan, dan kerendahan hati. Sebab siapapun yang terburu-buru ingin melihat hasil akan segera terhalang oleh egonya sendiri. Cahaya tidak muncul karena kita memintanya muncul, tapi karena kita meluruhkan semua keinginan, hingga hanya kehendak Allah yang tersisa. Maka zikir nafas sejati adalah zikir yang tak lagi dikejar sebagai ibadah harian, melainkan menjadi denyut hidup itu sendiri. Setiap tarikan nafas menjadi zikir otomatis, bahkan saat lisan diam. Saat itulah titik di antara dua alis perlahan menjadi terang, bukan karena dipaksa, tapi karena cahayanya merasa diterima. Para sufi menyebut momen ini sebagai awal dari hudur, kehadiran batin yang penuh. Bukan hanya kehadiran saat zikir, tetapi kehadiran sepanjang waktu. Hati menjadi peka, telinga batin mulai mendengar, dan pandangan jiwa bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Nafas yang sebelumnya biasa kini menjadi nafas yang suci, dan setiap zikir yang mengikuti alur nafas akan lebih mudah menyatu dengan pusat kesadaran di dahi, hingga zikir itu tak lagi terasa diucapkan, melainkan dialami. Jiwa pun mulai tenggelam dalam lautan ketenangan, dan cahaya mulai menetap dengan lembut di tempat itu. Maka ketika engkau mulai berzikir, jangan abaikan nafasmu. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikan setiap helaan dan hembusan sebagai wadah, tempat namanya bersemayam, dan arahkan zikir itu dengan kelembutan ke titik antara dua alis. Jangan tegang, jangan terburu-buru, cukup hadir, lembut, dan jujur. Sebab bukan volume suara yang membuka pintu cahaya, melainkan kelembutan hati yang berserah. Di sanalah zikir menjadi cahaya, nafas menjadi salurannya, dan titik antara dua alis menjadi saksi atas hadirnya Tuhan dalam dirimu. Bab 3. Cahaya yang memandu jalan jiwa. Ketika cahaya mulai menyala di antara dua alis, ia tidak hadir sekadar untuk disaksikan. Cahaya itu adalah petunjuk, bukan tontonan. Ia muncul bukan untuk menakjubkan hati yang penuh rasa ingin tahu, tapi untuk memandu jiwa yang rindu pulang. Dalam banyak pengalaman ruhani, para pencari seringkali tertahan di kekaguman, merasakan getaran, melihat kilatan cahaya batin, atau merasakan sensasi energi. Namun lupa bahwa itu semua hanyalah isyarat. Seperti pelita di tengah gelap, cahaya di dahi tidak membawa jawaban, tapi menunjukkan arah. Ia mengarahkan, bukan memuaskan rasa penasaran. Maka siapapun yang terpikat oleh sensasi akan kehilangan gerakan menuju sumbernya. Cahaya yang muncul dalam zikir sejati bukan berasal dari pikiran atau imajinasi, melainkan dari kedalaman yang tak terjangkau logika. Ia muncul ketika ego telah merunduk, ketika ambisi telah diam, dan ketika zikir bukan lagi sekadar ibadah, tapi menjadi perjumpaan. Dalam titik itu, cahaya bukan hal asing. Ia bukan datang dari luar, tapi muncul dari dalam, seolah diri yang sejati, yang selama ini tertutup oleh lapisan dunia, kini bersinar kembali. Seorang murid yang pernah mengalami hal ini berkata, "Aku tidak tahu dari mana datangnya, tapi aku merasa diarahkan, seolah hatiku dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata." Itulah cahaya di antara dua alis. Bagi para sufi, cahaya ini disebut sebagai Nur al-Hidayah, cahaya petunjuk. Ia bukan cahaya biasa, tapi pancaran yang membuat hati mampu membedakan
antara yang hak dan batil, antara yang ilusi dan yang hakiki. Seseorang yang mengalami ini akan lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih jernih dalam melihat orang lain, dan lebih rendah hati dalam menyikapi hidup. Sebab ia tak lagi digerakkan oleh ego, tapi oleh kesadaran yang telah disentuh oleh cahaya. Dan kesadaran itu, bila dijaga dalam zikir yang konsisten, akan terus menuntun ke dalam wilayah-wilayah ruhani yang lebih dalam. Cahaya di dahi adalah titik awal peta perjalanan ruh, bukan tujuan akhirnya. Namun seperti pelita yang mudah padam oleh angin, cahaya ini pun bisa sirna jika tidak dijaga. Ia peka terhadap dosa, terhadap kelalaian, dan terhadap ketergesaan. Maka menjaga cahaya ini bukan dengan memperkuat intensitas zikir semata, tapi dengan menjaga adab dalam kehidupan. Hati yang lembut, lisan yang jujur, pandangan yang menunduk, serta nafas yang teratur, semua menjadi wadah yang menjaga agar cahaya tidak padam. Bila cahaya itu sudah hadir, maka satu tanggung jawab telah dimulai. Untuk hidup dalam kehadiran Allah bukan hanya saat duduk zikir, tapi dalam setiap gerak dan diam kita di dunia. Dan saat seseorang sudah terbiasa dalam bimbingan cahaya itu, hidup menjadi berbeda. Ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai beban, tapi sebagai ladang ujian yang penuh makna. Ia tak tergoda oleh gemerlap luar, sebab cahaya dalam dirinya jauh lebih indah dari apapun yang ditawarkan dunia. Ia juga tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, karena cahaya itu menenangkan. Bab 4. Menjernihkan pandangan batin dengan zikir. Pandangan mata sering menipu. Ia hanya menangkap bentuk, warna, gerak, semuanya lahiriah. Tapi pandangan batin adalah lain. Ia menembus tirai, membaca maksud, merasakan hakikat, dan menangkap isyarat dari alam yang lebih dalam. Namun pandangan batin tidak serta-merta jernih. Ia keruh oleh dosa, bias oleh hawa nafsu, dan tertutup oleh kebisingan pikiran. Maka salah satu tujuan zikir yang diarahkan ke titik antara dua alis adalah untuk menjernihkan pandangan batin, agar kita tidak hanya melihat dunia, tetapi bisa memahami makna di balik dunia. Cahaya yang muncul dari zikir bukan untuk menerangi sekitar, tapi untuk menerangi dalam. Zikir yang benar akan mulai membersihkan cermin hati. Setiap kali lafaz Allah diulang dalam keheningan nafas dan diarahkan dengan lembut ke titik dahi, saat itu pula kabut-kabut batin mulai menipis. Ibarat embun yang menguap saat matahari menyentuhnya, begitu pula kesamaran dalam diri akan sirna saat zikir menyentuh pusat kesadaran. Perlahan-lahan, hal-hal yang dulu tampak penting mulai mengecil. Keinginan duniawi yang dulu membakar, hati kini terasa hambar. Dan dalam kondisi itu, seseorang mulai melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ia dibentuk oleh ilusi. Pandangan batin yang jernih membuat seseorang tidak mudah tertipu oleh kemilau dunia. Ia bisa melihat niat di balik ucapan, bisa merasakan kerusakan dalam sesuatu yang tampak indah. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, sebab hatinya sudah melihat sesuatu yang lebih tinggi, yakni kebenaran dari Allah yang mengalir lewat cahaya zikir. Dan pandangan itu tidak bisa diajarkan oleh buku atau guru, tapi hanya bisa dibuka lewat laku. Melalui zikir yang tekun, sabar, dan hening, maka membersihkan pandangan batin bukanlah proses instan, tapi penyucian yang berulang, seperti cermin yang harus dilap terus-menerus agar bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Salah satu tanda pandangan batin telah jernih adalah ketika seseorang mulai bisa melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan dunia, tapi mulai menyadari kekacauan dalam dirinya. Ia bisa menangisi kesalahan kecil, bukan karena merasa hina, tapi karena sadar betapa halusnya Allah dalam memperingatkan. Ia menjadi lembut, tidak mudah menghakimi, dan lebih memilih diam daripada berbicara tanpa makna. Semua itu karena zikir telah membentuk cahaya di titik pusat, dan cahaya itu menampakkan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Maka seseorang yang benar zikirnya akan semakin takut kepada Allah, bukan karena ancaman, tapi karena cinta dan malu. Dan pada akhirnya, zikir bukan lagi aktivitas khusus, melainkan cara hidup. Pandangan batin yang telah diterangi oleh zikir akan menjadikan setiap hal sebagai pelajaran. Angin yang berhembus, tatapan anak kecil, daun yang jatuh,
bahkan luka sekalipun, semuanya mengandung pesan ilahi. Inilah keadaan yang disebut oleh para arif sebagai Ainul Basirah, mata batin yang terbuka. Bab 5. Sujud dalam zikir, luruh dalam cahaya. Sujud adalah puncak kerendahan. Saat dahi menyentuh bumi, seluruh keakuan manusia runtuh. Pangkat, nama, harga diri, dan segala kebanggaan dunia lenyap dalam satu gerakan tunduk yang paling sunyi. Tapi sujud yang sejati bukan hanya soal posisi tubuh, melainkan tentang kondisi hati. Ada orang yang sujud dengan tubuh, tapi hatinya tinggi. Dan ada yang tubuhnya duduk, namun jiwanya tenggelam dalam sujud yang tak terlihat. Maka dalam zikir yang mendalam, terutama saat zikir diarahkan ke antara dua alis, roh pun ikut bersujud. Ia bukan lagi sekadar menyebut namanya, tapi tenggelam di dalam nama itu, hingga tak tersisa apa-apa selain kehendak Allah semata. Ketika zikir menyentuh titik terdalam di dahi, tubuh terasa meluruh dan kesadaran mulai tenggelam perlahan. Ini bukan pingsan, bukan pula tidur, melainkan keadaan di mana batas antara aku dan dia mulai menghilang. Suara zikir melembut, kemudian hilang, dan yang tersisa hanya kehadiran. Di titik inilah jiwa benar-benar sujud, bukan karena disuruh, tapi karena tak kuasa berdiri. Cahaya yang menyala di antara dua alis, perlahan turun ke hati, lalu menyebar ke seluruh tubuh, membuat zikir bukan lagi sebuah aktivitas, tapi keadaan. Dan dalam keadaan itu seseorang bisa menangis, bisa diam, atau bahkan merasa seolah waktu berhenti. Inilah zikir yang menyentuh inti, yang membuat seseorang merasakan kehadirannya tanpa bentuk. Sujud dalam zikir adalah bentuk pengakuan terdalam bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah makhluk rapuh yang tak bisa bertahan tanpa pertolongannya. Ketika zikir mencapai puncak kesadaran dan tubuh larut dalam hening yang syahdu, seseorang akan merasakan kehinaan dirinya bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan pulang. Rasa malu kepada Allah menjadi manis, rasa hina menjadi cahaya, rasa lemah menjadi kekuatan. Karena dalam sujud itu, jiwa kita dipeluk oleh rahmat, dan dahi yang biasa kita banggakan karena kecerdasan, karena keindahan, karena status, kini tersungkur menyentuh tanah, membuktikan bahwa tak ada yang lebih tinggi dari Allah. Salah satu karunia terbesar dari zikir yang dalam adalah ketika sujud tidak lagi menunggu salat, tapi hadir di luar ibadah wajib. Dalam duduk, dalam hening malam, dalam sepi perjalanan, zikir bisa membawa kita ke keadaan sujud batin. Dan pada saat itu, seseorang merasa seolah bumi mendekapnya dan langit menyaksikan kerendahannya. Ia merasa sangat kecil, namun dicintai. Ia merasa sangat lemah, namun dikuatkan. Inilah rahasia yang tersembunyi dalam zikir yang menyatu dengan titik antara dua alis. Ia bukan sekadar pintu ke cahaya, tapi tangga ke dalam kehadiran ilahi yang membuat sujud menjadi kebebasan sejati. Dan setelah seseorang mengalami sujud dalam zikir yang tulus, hidupnya berubah selamanya. Ia tak lagi haus pujian, ia tak lagi mencari pengakuan, sebab ia telah merasakan sebuah pelukan batin yang lebih hangat dari semua cinta dunia. Ia tahu bahwa ketika sujud, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang jauh, tapi sedang tenggelam di hadapan Tuhan yang dekat, lebih dekat dari urat leher. Bab 6. Diam yang menjadi zikir tertinggi. Ada satu bentuk zikir yang tidak dilafazkan, tidak pula digerakkan dengan lisan atau anggota tubuh. Ia begitu halus, begitu dalam, hingga seringkali tidak disadari telah terjadi. Itulah zikir dalam diam, zikir yang tak diucap, tak didengar, tapi terasa. Dalam dunia para pencari Tuhan, diam bukanlah kehampaan, tapi kepenuhan yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika zikir sudah masuk ke tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk dengan jumlah bacaan, melainkan dengan kehadiran yang terus-menerus. Dan di titik inilah, cahaya di antara dua alis tidak hanya menyala, tapi menetap sebagai tanda bahwa sang ruh telah kembali duduk di singgasananya. Dia menjadi zikir tertinggi bukan karena menolak kata-kata, tapi karena telah melewati kata. Setelah menyebut namanya ribuan kali, seseorang akan sampai pada satu keadaan di mana menyebut pun terasa seperti gangguan. Bukan karena tak ingin berzikir, tetapi karena zikir itu sendiri telah menyatu dengan napas,
dengan detak jantung, dengan aliran darah, dengan keberadaan itu sendiri. Dalam keadaan ini, seseorang duduk tenang, tanpa suara, tanpa gerak, namun hatinya penuh seruan, "Ya Allah, Ya Allah." Secara halus, seolah ruhnya berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal oleh telinga duniawi. Ia tidak sibuk berzikir, tapi telah menjadi zikir itu sendiri. Dalam diam yang hening, zikir menjadi semacam gelombang yang lembut namun terus-menerus memukul pantai batin. Ia tidak deras tapi abadi, tidak keras tapi dalam. Para sufi menamainya sebagai zikir khafi, zikir tersembunyi, zikir yang hanya didengar oleh Allah dan sang hamba. Dan saat zikir sudah mencapai level ini, titik cahaya di dahi menjadi sangat peka. Sekecil apapun kelalaian, cahayanya mulai meredup. Tapi bila dijaga dalam kesadaran terus-menerus, maka ia menyala seperti lentera dalam kegelapan, menuntun bukan hanya jiwa sang hamba, tapi juga menerangi jiwa-jiwa lain yang bersentuhan dengannya. Seseorang yang telah sampai pada zikir diam, biasanya tak lagi banyak bicara. Ia menjadi hening, bukan karena tak punya kata, tapi karena hatinya sudah penuh oleh satu nama yang tak pernah lepas dari ingatannya. Ia bisa duduk berjam-jam tanpa gelisah, bisa berjalan tanpa goncang, karena di dalam dirinya ada gelombang zikir yang menenangkan. Ia tidak menghindari dunia, tapi tidak lagi diperbudak oleh hiruk-pikuknya. Diamnya adalah bentuk cinta, bentuk kedekatan, bentuk kepasrahan yang dalam. Dan dalam diam itu, titik di antara dua alis menjadi seperti pusat radar spiritual, menangkap gelombang ilahi yang turun setiap detik kepada hamba-hamba yang sadar. Dan pada akhirnya, kita mengerti bahwa diam bukan akhir dari zikir, tapi puncaknya. Ketika zikir telah benar-benar meresap, kata menjadi terlalu kasar untuk mengungkapkan hubungan dengannya. Hanya diam yang bisa memuat kedalaman itu. Hanya diam yang bisa menampung limpahan rahmat itu tanpa tumpah. Maka jika engkau dalam duduk zikirmu mulai merasa kata-kata tak cukup, dan hanya diam yang terasa penuh makna, ketahuilah bahwa engkau sedang mendekat. Titik antara dua alis yang selama ini sunyi, kini menjadi saksi dari sebuah hubungan rahasia antara dirimu dan Tuhanmu. Hubungan yang tidak lagi butuh suara, karena cinta telah menemukan bahasa diamnya sendiri. Bab 7, Malaikat yang menunduk di titik cahaya. Ada satu kisah yang hanya beredar di kalangan para ahli makrifat, bahwa ketika cahaya zikir telah benar-benar menyala di antara dua alis, maka para malaikat tidak lagi sekadar mencatat amal, melainkan berdiri memayungi ruh yang sadar. Dalam sunyi yang lembut itu, mereka menunduk bukan kepada manusia, tapi kepada cahaya yang memancar sebagai pantulan dari nama Allah yang hidup dalam hati sang hamba. Cahaya itu bukan milik manusia, namun emanasi dari kehadirannya yang menyentuh satu titik dalam diri. Maka dalam banyak zikir para wali, ketika ruh telah bening dan pusat kesadaran bersih, para malaikat pun ikut berbaris menyimak keheningan yang lebih terang dari 1000 bacaan. Titik antara dua alis menjadi tempat suci, bukan karena bentuknya, tetapi karena ia telah disentuh oleh zikir yang jujur, yang tulus, yang sabar. Dan ketika seseorang mengarahkan kesadarannya ke titik itu sambil melantunkan nama Allah dalam diam, maka langit memperhatikan. Malaikat-malaikat penjaga yang biasa lalu lalang mencatat amal manusia, kini berhenti dan mendekat. Mereka mendekat bukan untuk melihat tubuh, tapi untuk menyaksikan cahaya. Sebab cahaya zikir yang murni bukan hanya menggetarkan batin, tapi juga menarik perhatian makhluk langit. Cahaya ini seperti panggilan tanpa suara, seperti doa tanpa kata, seperti wangi yang tercium hanya oleh ruh. Zikir yang benar akan menumbuhkan rasa rendah hati, dan semakin dalam seseorang berzikir, semakin ia merasa tidak layak. Justru karena merasa tidak layak, maka Allah mendekat. Dan ketika Allah mendekat, ruh menjadi lapang. Di titik antara dua alis itu, getaran cinta ilahi tumbuh pelan-pelan. Dan saat getaran itu memuncak, seseorang bisa saja menangis dalam diam, bisa saja tersungkur dalam rindu, karena cahaya zikir membuat dinding antara dirinya dan langit menjadi sangat tipis. Dalam kondisi seperti inilah, para malaikat hadir, menunduk dengan hormat, dan membentangkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar dunia. Keadaan ini bukan ilusi, bukan khayalan.
Ia nyata bagi jiwa yang telah melewati latihan panjang, yang telah mencuci hatinya dengan istighfar, yang telah menundukkan nafsunya dengan zikir, dan yang telah meletakkan seluruh kehendaknya di bawah kehendak Allah. Maka jangan heran jika para kekasih Allah yang terdahulu tampak tenang meski dunia berguncang. Mereka hidup dalam kedekatan yang tak terlihat, dan di antara dua alis mereka ada cahaya yang bahkan para malaikat pun tak berani menyentuh sembarangan. Sebab cahaya itu bukan sekadar hasil amalan, tapi buah dari penyatuan antara zikir, diam, dan penyerahan mutlak. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa ketika kita duduk bersandar, memejamkan mata, lalu menyebut nama Allah dengan lembut sambil menyatukan kesadaran di titik dahi, kita sedang mengetuk pintu alam yang tak terlihat. Kita sedang duduk di beranda langit, di mana para malaikat lalu lalang, menunduk, dan mencatat bukan lagi amal, tapi cinta. Maka teruskan zikirmu. Jangan pedulikan sensasi atau rasa. Yang penting hadir. Hadir dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang jujur, dan dengan tubuh yang pasrah. Sebab titik cahaya di antara dua alis itu, bila terus dijaga, akan menjadi tempat pertemuan antara dunia fana dan dunia cahaya yang abadi. Bab 8. Cahaya yang membuka pintu alam ruh. Tidak ada sesuatu yang lebih halus dari ruh. Ia tidak memiliki bentuk, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa didefinisikan oleh alat-alat duniawi. Namun ruh dapat disentuh oleh satu hal, zikir yang lahir dari keikhlasan terdalam. Ketika zikir dilantunkan dengan kelembutan dan diarahkan sepenuhnya ke pusat kesadaran antara dua alis, maka getarannya merambat masuk, melewati batas pikiran, menembus dinding ego, dan akhirnya menyentuh pintu alam ruh. Alam ini bukan tempat, bukan ruang. Ia adalah lapisan terdalam dari keberadaan manusia yang selama ini tersembunyi di balik debu dunia. Zikir bila murni dan jernih adalah kunci yang mengangkat tirai tebal itu, dan di baliknya ruh mulai terbangun. Cahaya yang menyala di antara dua alis bukan hanya penerang batin, tetapi juga semacam pelita yang menerobos kegelapan alam ruh. Ketika zikir memasuki frekuensi keheningan, ketika suara menghilang dan kesadaran penuh tertuju pada Allah, maka cahaya itu mulai membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Seseorang yang berada di ambang ini tidak lagi hanya merasakan zikir sebagai bacaan, tapi sebagai pengalaman. Ia seolah-olah tidak sedang menyebut nama Allah, melainkan sedang tenggelam dalam lautan kehadirannya. Ruang dan waktu pun mulai melunak, dan hati merasakan keluasan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa ditangisi oleh rasa. Alam ruh bukan tempat yang bisa dimasuki oleh kesombongan. Tidak ada ego yang bisa menyusup ke dalamnya. Hanya hati yang suci, yang dibersihkan oleh zikir yang sabar, dan istighfar yang tak pernah putus, yang bisa mengetuk pintunya. Maka dalam proses zikir yang dalam, banyak yang merasa seolah-olah melihat masa lalu dengan jernih, seolah memahami peristiwa-peristiwa hidup dengan kebijaksanaan yang tak mereka miliki sebelumnya. Itu karena ruh mereka mulai dibimbing keluar dari penjara jasad. Dan titik cahaya di antara dua alis menjadi seperti jendela kecil tempat cahaya langit masuk dan rahasia ruh terpantulkan kembali ke kesadaran manusia. Zikir pada titik ini bukan untuk memperbanyak pahala, melainkan untuk mempertemukan ruh dengan sumbernya. Ia tidak butuh jumlah, tapi butuh ketulusan. Ia tidak menuntut hafalan, tapi kehadiran. Ketika zikir menjadi nafas itu sendiri, dan cahaya di dahi menyala bukan karena kehendak kita, melainkan karena belas kasih Allah, maka pintu alam ruh terbuka bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Ruh yang selama ini sunyi mulai bersuara. Bukan suara keras, melainkan bisikan yang menenangkan, bahwa segala yang kita cari selama ini sudah ada dalam diri. Hanya perlu diam, hadir dan berzikir, maka cahaya akan menunjukkan jalannya. Dan ketika seseorang telah mencicipi sedikit dari alam ruh itu, ia tidak akan kembali menjadi manusia yang sama. Ia menjadi lebih pemaaf, lebih tenang, lebih luas dalam menerima takdir. Ia tak lagi berpegang pada dunia, tapi bersandar pada cahaya. Bukan karena ia telah sempurna, tapi karena ia telah merasakan sejenak keabadian dalam sujudnya. Dan titik antara dua alis yang selama ini tampak biasa, kini menjadi tempat paling suci dalam hidupnya.
Sebab dari situlah cahaya turun, membuka pintu ruh dan mengingatkan bahwa kita bukan hanya tubuh. Kita adalah ruh yang sedang diberi kesempatan untuk pulang dengan cahaya yang telah kita jaga. Bab 9. Ketika dunia tidak lagi mengikat. Ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang tidak lagi merasa tergoda oleh kilau dunia. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih bercahaya di dalam dirinya. Zikir yang konsisten, terutama ketika disematkan pada titik antara dua alis, mulai mengubah cara seseorang melihat kenyataan. Apa yang dulu tampak penting menjadi ringan, dan apa yang dulu dianggap remeh menjadi penuh makna. Saat itu, dunia masih ada, aktivitas masih berjalan, tanggung jawab tetap dijalani, tetapi batin tak lagi terikat. Ia menjadi saksi yang hening, menyaksikan kehidupan seperti angin yang berlalu, tak lagi merobek hati. Inilah saat ketika ruh mulai berdiam dalam dada, tidak terusir oleh kesibukan dunia. Cahaya di antara dua alis bukan sekadar titik, tetapi menjadi pintu persepsi baru. Seseorang melihat kehidupan bukan dari keinginan, tetapi dari kedalaman rasa syukur. Ketika orang lain berlari mengejar prestis, ia duduk tenang dalam kekhusyukan. Ketika orang lain tenggelam dalam kecemasan, ia menutup mata dan kembali ke zikirnya. Dunia yang dulu menggenggamnya, kini tidak lagi bisa mencengkeram. Ia bukan menjauh dari kehidupan, tetapi hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang hanya dipahami oleh hati yang telah disentuh oleh cahaya. Zikir yang mengaktifkan cahaya di antara dua alis, pada akhirnya mengajarkan keikhlasan paling tinggi. Menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa perlawanan, namun tetap dalam kesadaran. Disinilah letak keajaiban, sebab seseorang tidak menjadi lemah, tapi justru menjadi sangat kuat, karena ia tidak mudah terguncang. Ujian tetap datang tapi tak menggoyahkan. Kehilangan tetap menyakitkan, tapi tak menghancurkan. Ia telah belajar bahwa dunia ini fana, dan tidak ada yang kekal kecuali hubungan dengan yang maha kekal. Dan dari titik cahaya itu, ia mulai merasakan kehadirannya dalam segala hal, bahkan dalam diam dan duka. Mereka yang berada pada makam ini bukan orang yang terlihat berbeda secara lahir, tapi batinnya memancarkan aura yang membuat orang lain tenang di dekatnya. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya mengandung kedalaman. Mereka tidak mencari pengakuan, tapi kehadirannya menenteramkan. Semua itu bukan hasil belajar biasa, melainkan buah dari zikir yang terus-menerus membasahi jiwa, membersihkan pandangan, dan menyinari hati. Titik antara dua alis bukan lagi sekadar tempat fokus, melainkan tempat di mana ruh dan dunia saling bertemu tanpa saling menelan. Dan ketika dunia tidak lagi mengikat, seseorang akhirnya bebas. Bebas bukan berarti lepas dari tanggung jawab, tapi bebas dari keterikatan batin yang melelahkan. Ia bekerja, tapi hatinya tidak tergantung pada hasil. Ia mencintai, tapi tidak memilikinya dengan cara duniawi. Ia hidup, tapi tidak diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Inilah buah dari zikir yang telah menetap, yang telah menyalakan cahaya dalam dirinya. Dan siapapun yang telah merasakannya tidak akan pernah ingin kembali menjadi seperti dulu. Ia telah mengenal ketenangan yang hakiki, dan dari titik cahaya itu, ia berjalan menuju kemerdekaan sejati, kebebasan di hadapan Tuhan. Bab 10. Zikir terakhir yang menyatu dengan nafas terakhir. Di akhir segala perjalanan, ada satu titik di mana tidak ada lagi kata-kata yang mampu menjelaskan rasa. Saat tubuh melemah, nafas mulai pelan, dan dunia tampak menjauh, ruh seseorang yang setia berzikir akan kembali kepada asalnya dalam keadaan bercahaya. Zikir yang selama ini bersemayam di antara dua alis tidak pernah sia-sia. Ia menjadi suluh yang menuntun ruh melewati lorong kematian. Dalam detik-detik akhir kehidupan, ketika tak ada lagi yang bisa dibawa selain amal dan cahaya hati, mereka yang telah melatih zikir ini akan tersenyum sebab ia tahu, ia pulang bukan dalam gelap, tetapi dalam terang yang ia pupuk sepanjang hidup. Saat nafas terakhir dihembuskan, bukan rasa takut yang datang, tapi rasa pulang. Rasa yang tidak bisa diciptakan oleh apapun selain oleh keberserahan total. Karena selama hidupnya, ia telah menghidupkan nama Allah dalam dirinya. Ia tak hanya mengucap, tapi menyerapnya, menenunnya dalam helaan nafas,
menyulamnya dalam denyut nadi. Dan kini, ketika jasad terbaring lemah, zikir itu tak pergi. Ia tetap menyala di antara dua alisnya, menjadi tanda bahwa ia bukan sekadar manusia yang hidup di dunia, tetapi ruh yang telah mengenal Tuhannya. Kematian bukan lagi batas, tetapi pintu untuk bertemu. Para wali dan arif billah menyebut saat ini sebagai mi'raj batin. Zikir yang selama ini dipraktikkan secara lahir berubah menjadi lintasan cahaya yang membawa ruh menuju Rabb-Nya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan, karena seluruh hidupnya telah diisi dengan persiapan untuk saat ini. Ia tidak lagi memikirkan apa yang ditinggalkan, karena hatinya telah selesai dengan dunia. Yang ia bawa hanyalah ingatan kepada Allah, yang tidak pernah ia lepaskan, bahkan di saat terakhir. Dan sungguh, siapa yang wafat dalam keadaan berzikir, ia bukanlah orang mati, tapi ruh yang hidup di sisinya. Cahaya di antara dua alis itu, kini bukan sekadar simbol spiritual, tapi menjadi jalan ruhani yang nyata. Di alam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, para malaikat menyambut ruh-ruh seperti ini dengan kelembutan dan penghormatan. Mereka tidak dibawa dengan paksaan, tetapi dijemput dalam keindahan. Zikir yang terus-menerus dibaca sepanjang hidup, mengantarnya dengan mulia. Dan ketika ruhnya melintas ke alam barzakh, ia tetap berzikir. Karena zikir sejati bukan hanya gerak bibir, tapi denyut ruh. Dan siapa yang menghidupkan ruhnya dengan zikir, kematian bukan akhir, tetapi kelahiran baru dalam cahaya ilahi. Akhirnya, kita pun akan sampai pada saat itu. Tidak seorang pun tahu kapan, tapi semua pasti akan mengalami. Dan pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa panjang usia, tetapi seberapa dalam zikir telah masuk ke dalam diri kita. Apakah ia hanya rutinitas lisan, atau telah menjadi cahaya yang menetap di antara dua alis dan menerangi seluruh hidup? Maka sebelum saat itu tiba, marilah kita hidup dengan zikir, bukan hanya di bibir, tapi di hati, di jiwa, dan di nafas kita yang terdalam. Sebab zikir yang menyatu dengan nafas terakhir adalah zikir yang mengantar ruh menuju pelukan Tuhan, dengan senyuman yang tak terlukis oleh dunia. Dan kini kita telah tiba di ujung perjalanan. Namun hakikatnya, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Karena zikir bukan untuk diceritakan, melainkan untuk dihidupkan. Cahaya di antara dua alis itu bukan tujuan akhir, melainkan petunjuk arah menuju sang cahaya hakiki. Jika hatimu merasa disentuh, itu bukan karena kata-kata, tapi karena jiwamu sedang diingatkan untuk kembali mengingatnya. Simpan zikir ini dalam nafasmu dan biarkan ia membimbingmu diam-diam hingga saat perjumpaan itu datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.